dan keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, kaum mukminin mukminat yang insya Allah mudah-mudahan tetap istiqomah dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW di akhirat kelak. Yang saya hormati Al-Ustadz Dr. G. Haji Abdul Hayy Al-Katani LCMA. Pak Hayy, apa kabar? Alhamdulillah bisa hadir kembali di kegiatan pengajian Sumiyah kita. Insya Allah Pak Ustadz Hayy ini udah berapa kali ya hadir di pengajian kita. Juga Kanda Yunda dari Sabang sampai Merauke, sampai Papua, Jayapura, Aceh, semua saat ini hadir bersama-sama di kegiatan pengajian Jumat pagi KBP yang ke-144. Alhamdulillah pada subuh kali ini Al-Ustadz Dr. Haji Abdul Hayy sudah hadir dengan kita. Beliau selain KBPI juga, ya, juga saat ini dosen pasca sarjana UIK Bogor dan Komisi Fatwa MUI Pusat. Ya. Tema yang akan diangkat oleh beliau ini adalah merenungkan keluasan anugerah Allah dan kesempurnaan ilmunya dengan menghayati Asmaul Husna Al-Washi Al-Alim, kajian Mushaf Ahmad. Ya. Ini menarik saya kira ya, nanti akan dipaparkan seperti biasa Pak Ustadz, 45 menit kajian, 15 menit kita diskusi ya. Untuk memulai kegiatan pengajian ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Al-Ustadz Hayy dipersilakan. Baik, terima kasih Bang Asep. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anda Yunda dan ikhwan sekalian, jamaah pengajian keluarga besar PII yang semoga selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini saya kembali dipertemukan dengan Kanda Yunda dan ikhwan sekalian di tempat dan waktu yang mulia ini dan di momen-momen yang sangat mulia menjelang wukuf di Arafah. Semoga ini dijadikan tambahan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memasukkan kita semuanya ke surganya yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin. Dan saya senang sekali bahwa kita diberikan juga kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal dirinya melalui kajian Asmaul Husna di momen kali ini. Dan ini melanjutkan kajian kita terhadap Mushaf Ahmad. Saat ini ya, Mushaf Ahmad ini adalah usaha dari kami, ya, Wanta Asmaul Husna, untuk yang selama ini Asmaul Husna itu dijelaskan barangkali secara kontemplatif saja, ya. Padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebarkan pemahaman tentang dirinya dan itu adalah satu kemuliaan bagi umat Islam yang dalam pengajian sebelumnya bahwa mengenal nama Allah saja itu udah satu kemuliaan karena kelompok-kelompok lain yang mereka mengatakan sebagai agama, bahkan agama samawi, mereka tidak mengenal nama Allah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengenalkan dirinya dengan kul huwallah, katakanlah dia adalah Allah, namanya adalah Allah. Tapi mengenalkan juga dengan nama-namanya yang indah lainnya. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha.
Tidak hanya mengenalkan namanya, tapi kita juga diberikan kemuliaan untuk meminta. Dan Allah menyatakan ud'uni astajib lakum. Pintalah kepadaku dan aku berikan kepada kalian. Bayangkan ya. Jadi kita ini ibaratnya ini dikasih kemuliaan yang tak terbayangkan. Dan tidak hanya satu dua, tetapi sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Allah mempunyai Asmaul Husna, ya ada 99. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah mengenalkan dirinya tidak hanya 99, lebih dari 100 lebih. Dan tidak hanya Allah mengenalkan 100 lebih namanya, tetapi Allah juga menggunakan momentum-momentum tertentu yang menyebut nama Allah di tempat itu. Yang membuat kita memahami seharusnya ya, di antara nama-nama tersebut, apa kekhususan nama ini, dan kemudian bagaimana kita mendekatkan Allah dengan nama ini, meminta kepada Allah dengan nama ini, yang berarti kita makin dekat, makin sayang, tapi juga makin takut dan makin berharap. Jadi ada rasa-rasa yang berkecamuk di dalam hati kita ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam momentum-momentum di dalam Al-Qur'an Allah menyebut nama tersebut. Dan tidak hanya satu, ternyata banyak sekali di dalam Al-Qur'an disebutkan langsung dua. Yang sebelumnya kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Langsung dua. Dan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim saja kita sudah membuka mata kita, mata batin kita ketika melihat dunia ini, maka tidak ada lagi kita gumunan, kagetan ya ketika menyaksikan fenomena di alam semesta ini, karena adanya pemahaman kita yang benar tentang Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu Allah memperlakukan alam semesta ini dengan sifat rahmannya Allah, yaitu semuanya diberi jatah, semuanya dikasih kesempatan, semuanya dikasih rezeki, semua dikasih fasilitas, bahkan dengan sangat pemurah, sehingga seorang yang memusuhi Allah masih dikasih kesempatan bergaya seperti Firaun dan orang-orang yang bergaya seperti Firaun, menemati harta yang tinggi seperti Korun dan orang-orang yang tenggelam dalam harta seperti Korun. Atau mereka-mereka yang bahkan berkata kepada Allah dengan kata-kata yang buruk, tetap masih diberikan. Bahkan makhluk yang dinyatakan sebagai rojim, yang terkutuk, yaitu setan, yaitu iblis, yang tetap Allah berikan. Dengan apa itu? Karena dia minta, Robi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Tuhanku, tetap dia ngaku sebagai Tuhan. Tetapi dimintanya apa? Anzirni ila yaumi yub'atsun. Berikan aku kesempatan sampai nanti waktunya, sampai kiamat. Maka Allah beri kesempatan. Innaka laminal munzorin. Engkau dikasih kesempatan. Kita usia, kata Rasulullah SAW, umatku ini 60-an usianya. Kalau 70 ke sana sudah bonus, ya. 60-an. Iblis dikasih kesempatan sampai waktunya. Jadi iblis itu bisa panjang usia ribuan tahun, bayangkan. Allah kasih dia. Tetapi kesempatan yang Allah berikan itu dia katakan, ya, la'ughwiyanahum ajma'in. Aku akan gunakan kesempatan ini untuk menyesatkan hamba-hambamu semuanya. Bayangkan ya. Tetapi masih dikasih kesempatan juga. Masih dikasih kesempatan juga, bayangkan. Karena wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku mengenai semuanya. Allah kasih semua itu kesempatan. Bahkan rahmatnya bagi iblis yang seperti itu masih dikasih. Maka Allah kasih kita dengan rahim Allah. Sifat bagi orang beriman adalah rahmah yang spesial, yaitu pada hari kiamat. Berarti di dunia ini kita harus siap
menghadapi berbagai macam kesulitan, berbagai macam cobaan, karena memang Allah berikan kita ini tampaknya tidak ada pilih kasih ya dalam masalah fasilitas duniawi. Tetapi ketika diberikan kenikmatan jalan ke surga, nah itulah dengan kacamata ini berarti keimanan ini adalah satu nikmat yang terbesar. Karena dia ini adalah kunci ke surga. Kunci mendapatkan nikmat yang sebenarnya, yang selama-lamanya itu mendapatkan rahmah Allah di akhirat kelak. Maka tanda Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang paling sayang kepada sesama muslim, bayangkan. Yaitu yang paling takut mensesatkan, menyebut sesama muslim, mensyirikkan sesama muslim, mengkafirkan, mencela sesama muslim. Karena itu di dalam perdebatan-perdebatan ilmiah, tanda-tanda Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebut kelompok yang berbeda dengannya dengan hanya pernyataan dengan misalnya khilafan. Khilafan berbeda dengan siapa? Lil Mu'tazilah misalnya. Atau khilafan lil Syiah. Berbeda dengan Syiah. Udah gitu aja, nggak menyebut sesat, terkutuk, syirik, kufur, dan sebagainya. Nggak ada. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa kita semua adalah mendapat rahmat Allah, nikmati rahmat itu. Maka Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah kelompok yang paling sayang kepada sesama umat Nabi Muhammad SAW. Kalau keras sesama Muslim, hati-hati nih, jangan-jangan kelompok yang menyimpang. Itu tanda-tanda keras sesama Muslim adalah itu tanda-tanda kelompok yang dari dulu ahlul bid'ah. Ya, ahlul bid'ah itu begitu ya. Ciri-cirinya, ini screen-nya nggak bisa saya nih. Ya, bisa nggak saya bisa untuk screen nih? Bisa, saya Jo. Udah, belum ya? Udah saya kasih host. Baik ya. Ya. Coba ya. Ini sayangnya Pak Irfan nggak ada nih. Ada nggak Pak Irfan ya? Belum masuk kayaknya. Ini mah. Coba ini ya. Ini contoh kita cara berpikirnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti kitab Jam'ul Jawami fi Usul Fiqh li Tajuddin As-Subki, dia mengatakan ini adalah konsep ilmiah, artinya yang menentukan kita dalam berpikir. Nah, bagaimana ini Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya, kata Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, wal husnu wal qubhu bima'na mula'amati tab'i wa munafaratihi wa sifatil kamal wa naqsi aqli bima'na tarattubil dhammi ajilan wal iqabu ajilan wa syar'iyyun khilafan lil mu'tazilah, yaitu bahwa menentukan baik dan buruknya itu ya dengan pengertian bahwa itu sesuai dengan temperamental atau mood kita, serta sifat kesempurnaan dan kekurangan itu pada dasarnya bisa diketahui dengan akal. Artinya itu bisa ketahuan secara tercela atau terpuji itu di dunia ini, dan di akhirat secara ajilan. Di akhirat nanti mendapatkan celaka. Itu pengertian atau penentuan seperti itu syar'i menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, harus didasari oleh dasar-dasar dalil syariat ya. Khilafan lil Mu'tazilah, berbeda dengan Mu'tazilah. Udah gitu aja. Enggak dikata celah-celah Mu'tazilah sesat, ahlu bid'ah. Ini tidak mengikuti sunnah. Ini ya akhlaknya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini yang saya bilang di dalam grup itu, ini hilangnya ilmu ya. Konsep ilmu seperti ini hilang sekarang ini. Ya. Ilmu seperti ini hilang, dan itu yang diajarkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Ini sayang yang kita ini orangnya nggak ada nih. Ngulang lagi kan.
Dah, ya. Jadi ketika orang tidak mengikuti konsep Ahlus Sunnah yang seperti itu, berarti dasar ilmunya itu tidak ada gitu. Ya, kalau sekedar keras apa itu bukan ilmu ya, bukan ilmu. Jadi ilmu itu kita ini dalam menyikapi ini apa, bagaimana? Nah, ketahuan di situ ya, ketahuan di situ. Baik, ini contohnya ya. Ini ya. Jadi ilmu itu, oh hilang lagi saya nggak bisa lagi share ini. Tidak bisa share lagi saya. Iya. Oke. Oh ya baik ya. Sudah bisa. Baik ya. Nah, ini ya, maka sekarang kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan apa nih? Dengan Asmaul Husna. Kenapa seperti ini? Ini juga bermasalah ya. Karena sekarang banyak sekali orang-orang dai-dai yang sering disebut ya, itu mengenalkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang juga dari dulu sudah diwanti-wanti oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu apa? Tasbih wa tajsim. Mengenal Allah dengan fisik, dengan menyerupai manusia, seperti bertempat, punya anggota tubuh, ya. Sehingga dengan jelas-jelas mengatakan bahwa misalnya Nabi Musa alaihissalam naik ke gunung, kenapa? Naik gunung Tursina. Karena Allah adanya di atas, maka Tursina itu lebih dekat berarti kepada Allah dibandingkan di bawah. Nah, ini ada orang-orang yang disebut kemarin ya, saya malas nyebutnya aja gitu ya. Dari dulu kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Allah seperti yang dinyatakan oleh At-Tahawi, mengatakan bahwa Allah tidak dibatasi oleh tempat. Kemudian tidak ada arah, tidak punya anggota tubuh. Tetapi jelas-jelas ya dai-dai yang sekarang itu mengatakan Allah itu punya, misalnya punya telapak kaki ya, misalnya telapak kakinya, kemudian ada kejadian neraka itu sangat panasnya, maka Allah letakkan kakinya ke neraka sampai kulitnya, saking panasnya neraka itu sampai kulit, bayangkan auzubillahi min dzalik ya, kulit Allah itu kakinya itu sampai mengkerut karena panasnya. Tapi orang nyantai aja itu, ya nyantai aja dianggap hal biasa, bayangkan. Nah ini ya karena sangat-sangat sudah terbiasa mendengar penjelasan seperti itu. Padahal zaman dulu itu adalah mujassimah ya, mujassimah aliran sesat itu seperti itu. Tapi kita nyantai-nyantai aja itu ya. Nauzubillahi min dzalik. Jadi para ulama dulu menyatakan bahwa Allah tidak dibatasi oleh tempat. Ketika menyebut tempat itu bukan berarti itu tempat Allah. Ke aras itu Allah menciptakan aras, bukan tempatnya di aras. Langit Allah penguasa langit, bukan tempatnya di langit. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit. Karena kalau ada tempatnya, berarti ada tempat bersama Allah. Ada yang kodim, yang tidak ada awalannya. Ya. Atau dulu Allah nggak punya tempat, kemudian menciptakan langit, menciptakan aras, kemudian Allah pindah tempat ke situ. Dari dulu nggak punya rumah, nggak punya bangku, sekarang punya bangku. Nauzubillahi min dzalik. Subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari mereka yang mereka ungkapkan atau pahami. Nah, ini ya. Maka mengenal Allah Subhanahu wa taala seharusnya dari penjelasan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dijelaskan oleh Allah adalah dengan Asmaul Husna. Nah, ya, disinilah kita justru diberi keluasan untuk itu. Diberikan kita ini seperti diskon besar-besaran gitu ya, atau anugerah besar. Kalau diskon itu seakan-akan ini ya, ini anugerah besar-besaran gitu, mengenal Allah itu dari sisi yang sangat luas gitu, sampai kita ini bingung kadang-kadang. Seperti Ar-Rahman Ar-Rahim, banyak yang bingung menerjemahkan ya pengasih dan penyayang. Itu apa bedanya pengasih dan penyayang ya? Kemudian Ar-Rauf Al-Wadud, kalau Indonesia menerjemahkannya ya Rauf ya sayang, waduh dia penyayang juga, bingung lagi kan. Jadi banyak sekali kata-kata sayang aja ya, ini banyak sekali. Karena itu perlu kita jelaskan, dan ini dilakukan dengan bertahun-tahun kami melakukan kajian ini dan mengeluarkan biaya yang besar ya, hampir 2 triliun, bukan 2 triliun ya, 2 miliar. Ada berapa tahun ya melakukan ini untuk
menafsirkan, menjelaskan Al-Asmaul Husna yang ada di akhir ayat. Kalau di tengah ayat banyakkan lagi, maka di akhir ayat. Kenapa Allah tutup itu dengan menyebutkan innahu wat-tawwabur rahim. Itu kita sudah singgung sebelumnya. Maka sekarang Allah mengenalkan dirinya dengan wasi'un alim. Nah, kalau kita terjemahkan wasi'un alim artinya maha luas, maha mengetahui. Nah, ini belum terasa nih. Kita coba baca ayat Allah mengenalkan dirinya dengan wasi'un alim. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dan milik Allah timur dan barat kemanapun kamu menghadap di sanalah wajah Allah. Ya, berarti Allah itu tidak ada pembatasan karena arah-arah itu ya bukan pembatasan Allah. Maka semuanya kamu dapatkan dimanapun kamu arahkan diri kamu, itu semua adalah kerajaan Allah, kuasa Allah, milik Allah, dan kamu dapatkan ayat-ayat kesempurnaan Allah, dan semuanya mengantarkan kepada Allah. Seharusnya begitu ya. Bukan letak Allah. Bukan Allah ada di mana-mana. Bukan juga. Ya, Allah menciptakan mana-mana pun adalah milik Allah, gitu. Ya. Jadi kemanapun kamu mengarahkan dirimu, itu milik Allah, itu kuasa Allah, itu berada di dalam aturan Allah. Kenapa? Innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah itu maha luas. Nah, itu kita terjemahkan maha luas dan maha mengetahui. Itu belum berasa nih. Maha luas, apa maksudnya maha luas? Ya? Jadi Allah tidak dibatasi segala oleh apapun batasan-batasan. Ini kami tafsirkan di sini atau jelaskan ya. Al-wasi bermakna Allah maha luas pemberiannya. Tuh. Sehingga mencakup semua yang diminta. Semuanya ini milik Allah. Semua. Termasuk tadi setan aja. Ya. Itu kenapa dia masih bisa bergaya? Ya karena dia lagi sedang merasakan nikmat atau rahmat atau anugerah atau pemberian. Tuh, dari Allah. Begitu. Nggak punya apa-apa setan itu. Iblis itu. Apalagi di bawah iblis ya. Dia aja itu sedang menikmati pemberian Allah. Tapi hinanya iblis itu dia menikmati rezeki dari Allah dan dia tahu kenal Allah tapi salah menyikapi, salah bersikap. Nah, jadi dia lebih kenal dari banyak manusia kepada Allah. Karena itu dia tidak mensekutukan Allah. Maka yang hina itu, orang lebih hina dari manusia, dari iblis adalah mensekutukan Allah atau bahkan menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Tuh. Jadi iblis itu sampai mendengar Fir'aun mengatakan bahwa ana rabbukumul a'la, ya kata dia akulah Tuhan kalian yang paling tinggi kepada pembantu-pembantunya, maka iblis itu sampai ngeri ya. Kenapa? Saya aja nih yang seperti ini nggak berani ngaku Tuhan katanya. Ya, tidak berani ngaku Tuhan karena saya tahu Tuhan itu. Dia itu nakal, iblis itu nakal ya, melawan, tapi nggak berani ngaku Tuhan. Tapi kamu manusia yang terbatas tapi ngaku Tuhan. Kamu melebihi setan katanya, kamu melebihi iblis gitu ya. Jadi hati-hati kita. Jangan berperilaku seperti Tuhan, menuhankan diri atau merasa berkuasa, merasa bisa melakukan apa-apa kepada makhluk, tidak ya. Jadi semua itu adalah pemberian Allah. Rezekinya mencakup seluruh makhluknya. Apa saja kita makan, kita minum, kita tidur, kita menggunakan oksigen, semua ini milik Allah. Termasuk orang yang membenci Allah atau memusuhi Allah, itu semua makan, hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian rahmatnya mengenai segala sesuatu. Kita paham sekarang kenapa tuh orang-orang jahat masih pada bisa ketawa-ketawa. Ya sedang merasakan atau sedang mendapatkan bagian dari Allah. Bagian, tapi hinanya mereka menggunakan itu untuk memaksiat, memusuhi Allah, memusuhi hamba-hamba Allah. Dan kekayaannya menutupi seluruh kepakiran. Kita semua lahir tidak punya apa-apa. Maka ketika sekarang kita punya sesuatu yang kita namakan punya kita, itu semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa kayanya Allah. Jadi Allah itu maha luas secara mutlak. Nggak ada pembatasan-pembatasan letak apa ya.
fisik dan sebagainya. Tidak ada. Allah pun maha luas secara mutlak karena tidak ada batasan bagi keluasan ilmunya. Tidak ada akhiran bagi keluasan karunia dan pemberiannya. Kemudian nama Al-Wasi ini disandingkan dengan Al-Alim. Kata-kata Al-Alim itu bermakna dari kata-kata Al-Ilmu. Ilmu bermakna mengetahui segala sesuatu sesuai hakikatnya. Tetapi, ya ini ya, ilmu. Jadi kita ini seharusnya ketika kita menyebut berilmu atau tahu, maka sambil kita yakini pengetahuan kita, ilmu kita ini terbatas. Ya. Hanya secara satu sisi atau satu noktah saja. Kenapa ini? Karena hakikat pengetahuan itu adalah mengetahui sesuatu sesuai hakikatnya. Sementara kita mengetahui sesuatu hanya satu sisi saja. Maka ketika Al-Alim, Allah maha mengetahui, disematkan kepada Allah, maknanya Allah mengetahui segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi darinya. Allah mengetahui yang telah ada dan yang akan ada sebelum keberadaannya. Ini ya harus diyakini ini. Kemudian sifat tersebut ditulis dengan menggunakan kata-kata superlatif al-alim, yaitu maha mengetahui. Berarti Allah mengetahui semuanya secara sempurna, termasuk semua yang tersembunyi dan yang tidak diketahui makhluknya. Nah, ini ayat ini berbicara tentang keluasan kuasa dan ilmu Allah. Semuanya milik Allah. Tidak ada sesuatu yang bisa kita klaim atau manusia klaim atau kita melihat sebagai milik manusia. Tidak ada. Semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seharusnya ketika seorang hamba mengarahkan kemana saja, dia akan melihat bahwa semua itu berada di dalam pengetahuan Allah dan berada di dalam kuasa Allah, berada dalam kerajaan Allah, berada di dalam anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita merasakan ini, kita akan menyadari seluruh hidup dan nikmat hidup yang kita rasakan adalah kita sadari ini karunia Allah. Bahkan orang kafir hidup juga dengan rezeki dari Allah. Juga Allah mengetahui seluruh sisi diri kita, kehidupan kita. Apa saja, semua berada dalam pengetahuan Allah. Maka, kalau kita yakini ini, maka sikap kita adalah selalu bersyukur pada Allah. Apalagi kasih iman. Kita ngeri kepada orang-orang kaya, tapi maksiat. Karena mereka sedang menggunakan dari Allah, tapi mereka maksiat. Maka kita, orang beriman, seharusnya bersyukur. Kemudian berusaha keras memperbaiki ibadah kita. Termasuk ibadah hati kepada Allah. Karena semua itu berada di dalam penguasaan Allah. Tidak ada yang hilang atau tersembunyi. Jadi dari amalan fisik, kemudian kita perbaiki hati kita. Karena dari situlah letak kemuliaan kita. Seberapa banyak kita akan mendapatkan anugerah yang besar nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil kita selalu memohon kepada Allah, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Allah, kami beriman ya Allah. Ampunilah kami dosa-dosa kami dan selamatkanlah kami dari azab neraka. Nah, ini sikap kita seharusnya, yaitu orang beriman, ya, orang yang selalu merasakan itu semua, anugerah-anugerah itu, kesadaran diri bahwa kita semata-mata berada di dalam nikmat dari Allah dan tidak ada sesuatu yang lepas dari Allah. Maka tidak aneh, tidak takut, tidak gentar ketika ada kekuasaan yang sedang petantang-petenteng di dunia ini, karena ya kita melihat dia itu cuma nunggu waktu aja akan dikeremus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saatnya, ya, yaitu kematian tiba, kemudian nanti ada pengadilan bagi mereka. Tetapi kita fokuskan diri kita, karena kita akan juga mengalami itu, bukan melihat orang, ya. Kita ketika melihat itu semua, kita arahkan diri kita kepada diri kita untuk hati-hati, jangan sampai kita justru yang menjadi pihak yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lanjutkan kepada surah Al-Baqarah. Allah kembali menyebut dirinya dengan wasi'un alim. Tentang apa ini? Yaitu ketika Allah mengutus atau meletakkan Tolut sebagai penguasa Bani Israel saat itu. Maka orang-orang banyak yang bertanya, kalau Tolut kenapa ini dijadiin pimpinan nih, ketua? Ya, padahal ya banyak katanya, kata menurut akal kita, banyak yang lebih pantas daripada dia. Maka dikatakan di sini
bahwa peletakan orang pada jabatan tertentu, posisi tertentu, ya, fungsi tertentu itu semua adalah masuk dalam keluasan Allah, ya, keluasan Allah. Jadi seperti misalnya dalam politik, ya, kita eh, tidak habis pikir kenapa orang yang kelihatannya tidak kompeten tiba-tiba kok jadi gitu ya. Ini menunjukkan bahwa salah satu tanda kekuasaan Allah. Bahwa demikian luas kemungkinan-kemungkinan itu Allah letakkan seseorang pada satu tempatnya. Maka ketika Tolut dijadikan pimpinan bagi Bani Israel, Allah tegaskan itu, ya Allah berikan apa aja sesuai yang Allah kehendaki. Jangan aneh, ya, jangan aneh. Maka kita jangan jumawa. Jangan sebagai orang yang merasa berkuasa, bisa menentukan sesuatu, tidak. Jadi semua kita melihat dunia ini sesuai dengan skenario Allah. Apa yang kita bisa pelajari dari sini? Maka Allah tegaskan, wallahu wasi'un alim. Allah maha luas. Bisa membolak-balikan dunia, itu berada di dalam kuasa Allah. Kamu jangan kaget, ojo gumunan, ya. Ojo apalagi itu, ya. Wah, jangan begitu. Itu punya kuasa Allah, ya. Jadi kita selalu orang beriman ini mengambil apa? Mengambil pelajaran. Oh, ini kuasa Allah. Oh, kenapa Karang Barat ini Jumawa Jaya atau orang Bani Israel sekarang seperti itu. Kita ambil. Ini merupakan eh, desain dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita bisa pelajari dari sini? Apa yang kita bisa manfaatkan dalam kondisi ini untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah bagian dari catatan atau desain yang Allah susun bagi alam semesta ini. Maka dalam kondisi seperti itu, ketika kita menyaksikan keluasan Allah membolak-balikan alam ini, membolak-balikan siapa yang berkuasa, siapa yang dimuliakan atau diberikan posisi tertentu, ya, maka orang yang mengerti tentang sifat Allah Subhanahu wa taala ini seharusnya kita untuk memposisikan dengan benar. Ya. Yaitu apa? Yaitu kita dalam posisi apapun berada di dalam ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam posisi apapun kita mengambil pelajaran. Tidak ada sakit hati atau menolak apa yang sudah terjadi. Semuanya kita posisinya adalah mau jadi pembelajar, menjadi pengambil pelajaran, pengambil ayat-ayat, mengambil hikmah dari setiap kejadian. Kemudian kita berusaha menjadi orang yang terbaik dalam posisi kita. Karena pada dasarnya kita akan mengalami posisi kita pertama sebagai orang yang tidak ada, kemudian diadakan, kemudian menjadi tidak ada lagi, yaitu kematian. Kita aja akan mengalami posisi tiga, ya. Tidak ada, kemudian tidak ada lagi. Tiga itu semua kita akan mengalami. Kemudian kita posisi dari sudah ada, ini posisi kita berubah-ubah, yaitu dari sebagai anak. Pasti, karena kita ada bapak ibu kita. Kemudian menjadi seorang tua, karena kita punya anak. Ya. Kemudian kita menjadi orang tua yang lemah, ketika kita sudah tua. Yang sebelumnya berkuasa menjadi orang yang lemah. Kemudian kita menjadi tiada. Ya. Jadi posisi kita ini dalam hidup ini selalu berubah. Maka bagaimana kita menjadi pemenang dalam setiap kondisi? Menjadi anak yang berbakti, menjadi orang tua yang mempelajari atau memperhatikan anak dan mendidiknya. Nah, kemudian ketika kita menjadi kakek-kakek, maka kita menyayangi semua keturunan kita dan meninggalkan legasi yang baik bagi keturunan kita. Nah, jadi semuanya menjadi pelajaran bagi kita. Itu karena itu semua luas anugerahnya. Demikian juga kita dalam posisi, selalu ada posisi yang minimal 4 kondisi. Yaitu pertama, kita dalam kondisi lemah, kemudian kondisi mampu. Nah, kondisi lemah saat kita kecil, kemudian mampu ketika sudah kerja gitu. Pasti. Tapi nanti tidak mampu lagi, yaitu kita pensiun atau kita sudah ujur, ya. Ujur. Kemudian ada kondisi juga kita dalam kondisi tidak punya menjadi punya. Kemudian ada kondisi sehat, kemudian ada kondisi sakit. Berubah lagi sakit, kemudian sehat kan. Selalu orang akan mengalami itu semua. Maka dalam posisi seperti itu,
kita bagaimanakah posisi terbaik ketika sehat, posisi terbaik ketika sakit, posisi terbaik dalam kondisi berpunya, kondisi tidak berpunya, dan seterusnya. Jadi dalam setiap kondisi kita selalu menyatakan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan melihat itu semua sebagai tanda-tanda keluasan kuasa Allah, keluasan desain Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dalam perubahan-perubahan itu tidak lagi berharap kepada manusia yang memang manusia itu juga selalu berubah. Ya, kondisinya dulu kita dekati karena dia punya sesuatu, sekarang dia yang malah lemah. Ya, kenapa? Ya itulah manusia yang lemah. Karena itu kita hanya minta kepada Allah dan berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari bingung, sedih, merasa lemah, merasa malas, kemudian pelit ketika ada uang pelit, kemudian penakut, kemudian kena jebakan utang, ya, kemudian kesenangan manusia. Kita meminta itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja, karena kita akan mengalami ini semua nih, ya, pernah sedih, pernah bingung, ya, ada problematika, ada merasa lemah, nggak punya uang, atau malas, ya, nggak ada motivasi dan seterusnya. Maka itu kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena Dia yang menggerakkan diri kita, Dia yang punya kuasa untuk itu semua, ya. Bukan mencari motivasi dari selain Allah Subhanahu Wa Taala, bukan meminta tolong kepada manusia. Maka disitulah setiap kondisi kita seharusnya mendekatkan diri kita makin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, makin takut, makin tunduk bahwa semua kita ini perubahan-perubahan situasi kita berada dalam keluasan kuasa Allah, keluasan desain Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian lanjutkan kita ke surah Al-Baqarah, ya. Ini tentang apa ini? Tentang ada seorang ahli kitab, ya, ada yang berusaha membuat konspirasi dengan mengajarkan, memerintahkan sebagian dari mereka ngaku beriman di awal-awal kepada Rasulullah, tapi kemudian beberapa saat kemudian mereka semua pada kafir lagi sambil mengatakan, oh kami udah masuk Islam, tapi setelah kami dapati Islam itu begini-begini, maka sekarang kami keluar. Ada sampai begitu, ya. Influencer ada sampai begini tuh buat influencer. Supaya orang apa? Nanti orang pada dengernya kamu, ya, kamu tuh sebagai saksi bahwa kami pernah masuk Islam terus keluar. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menertawakan, apa istilahnya, mengolok-olok mereka, ya. Mereka, Allah katakan, innal huda hudallah ayyuta ahadum mislama utitum au yuhajukum inda rabbikum. Bahwa hidayat itu milik Allah, nggak bisa kamu akal-akalin gitu, ya, akal-akalin begitu. Dan itu anugerah. Allah berikan kepada siapa yang Dia mau. Kalau kamu nggak beriman, ya kamu berarti nggak diberikan. Bukan kamu pintar atau apa, akal-akalan gitu. Wallahu wasi'un alim. Allah sangat luas dan sangat mengetahui. Jadi ketika Allah berikan keimanan, ya, atau cabut keimanan, itu Allah maha kuasa untuk itu semua. Kamu tidak mungkin menghalang-halangi apa yang telah Allah desain, apa yang Allah telah tentukan. Karena masalah anugerah iman atau celaka kepada kekufuran itu Allah yang menentukan. Ya. Jadi ini membuat kita seharusnya yang merasakan kenikmatan ini harus hati-hati. Kita ini beriman, ini mengenal Allah, ini bukan hasil usaha kita. Ini semata-mata anugerah dari Allah. Karena anugerah ini Allah berikan bukan karena usaha bapak kita, guru kita, bukan. Dia hanya satu bagian dari usaha saja, bukan kita karena di training, bukan. Kita ini semata-mata Allah memberikan. Dan Allah bisa saja menyambut. Ya. Di dalam Al-Quran dikatakan, may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Kalau kamu di antara kalian ada yang kafir, ya gampang, ya. Allah akan datangkan orang-orang lain yang Allah senangi dan mereka menyenangi Allah. Jadi jangan
belagu ketika kita beriman juga. Karena itu ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kepada orang beriman itu ya sama-sama kita ini ya orang-orang yang mendapatkan anugerah dari Allah. Jangan pada sombong ya, jangan pada klaim-klaim kebenaran dan sebagai sesama orang beriman, bukan galaknya kepada seorang beriman. Kita ya pada berusaha masing-masing lah ya. Maka yang berikutnya adalah kita mensyukuri kenikmatan keimanan. Kenapa? Karena Allah maha luas. Jadi bisa aja Allah ganti kita ini dengan orang lain. Contohnya sekarang, orang-orang Barat pada masuk Islam. Dan mereka yang lebih kuat membela Palestina. Bayangkan, profesor-profesor rela ditangkap di universitas-universitas di Amerika demi menyuarakan bahwa Israel salah, Zionis, Palestina benar. Bahwa ini adalah genosida, bahwa ini adalah kejahatan, dan seterusnya. Tetapi negara-negara Islam, syekh-syekhnya malah ada yang mengatakan, wah, seharusnya mereka menyelamatkan diri keluar dari Palestina. Itu ya, hati-hati. Bisa saja itu dicabut ya. Jangan kita merasa aman-aman saja nih keimanan ini. Bisa diganti oleh mereka itu. Ya. Kalau kita tidak menjalankan sesuai yang Allah ridhoi. Jadi keimanan ini bukan sesuatu yang taken for granted. Tinggal ambil, kita udah pasti. Enggak. Ini juga bisa saja berubah. Ya. Jadi Allah yang tahu siapa yang pantas mendapatkan karunia hidayah tuh. Karena itu Allah bilang al-wasi. Allah yang tahu siapa nih. Allah yang luas. Bisa saja diubah-ubah. Jadi kita takutkan. Ya. Dulu Bani Israel itu keturunan Nabi Yakub, keturunan Nabi apa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka artinya orang-orang yang mendapatkan kenikmatan. Karena itu di dalam Al-Quran dikatakan ya Bani Israel, udkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah. Ingat nikmat-nikmatku yang aku berikan kepadamu. Nikmat itu kamu itu. Tetapi ya, wala takunu awwala kafirin bih. Jangan jadi orang-orang yang kafir yang paling dulu mengingkari nikmat itu. Nah, akhirnya mereka bagaimana qadhihim mitsaqahum la'annahum. Karena kalian ini pada melanggar janji-janji yang telah ditegaskan oleh bapak-bapak, nenek, kakek kalian, la'annahum. Maka kami laknat mereka. Kami laknat. Jadi dari yang mulia menjadi yang terlaknat. Dan sekarang menjadi musuh peradaban, musuh kemanusiaan bahkan. Karena perilaku mereka. Kenapa? Karena mereka menyimpang. Merasa aman. Kakek-kakek, bapak mereka, saudara mereka pada jadi nabi. Ya. Mereka justru mencoba-coba. Maka ketika Allah sudah turun kemurkaannya, Allah cabut itu semua. Dan itu bisa terjadi kepada siapa saja. Hati-hati. Ya. Karena Allah wasi', maha luas. Jangan dibatasi oleh otak kita. Ya, bahwa kita ini udah pasti akan sebagai tempat pemilik surga apa. Itu pemikiran seperti itu sudah dilakukan oleh orang-orang Bani Israel. Mereka begitu karena merasa mereka pemilik waris surga, yang lain itu penghuni neraka semua. Itu kata mereka. Maka dikatakan di dalam Al-Quran, Qul in kanat lakum darul akhiratu indallahi khosatan khalisatan min duni nasi fatamannal mauta in kuntum shadiqin. Katakan ya, kalau kalian punya tempat di surga yang untuk kalian saja, maka coba minta mati. Kalau betul-betul benar kamu minta mati supaya cepat-cepat masuk surga. Ternyata enggak berani. Cuma merasa aja. Maka dari ayat ini dipahami betapa beruntungnya orang yang mendapat anugerah keimanan. Orang yang hasud menghalangi itu tetap tidak akan bisa mengubah keimanan tersebut kalau sudah Allah berikan. Tetapi kalau sudah dapat jangan sampai tergelincir. Karena itu kita minta di antara doa-doa kita yang diajarkan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan gelincirkan hati kami setelah Engkau berikan hidayah kepada kami dan berikan rahmat kami. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau adalah maha pemberi. Nah, ya, ini ya. Kenapa nih ciri orang ahlu sunnah wal jamaah adalah sangat
sayang kepada sesama kaum muslimin yang berbeda. Jadi tidak ada kata-kata menyesatkan dan sebagainya, cuman berbeda. Selain mazhab. Itu lain mazhab itu untuk mengatakan bahwa mereka sesat. Enggak. Gitu. Berbeda dengan kita. Metodenya berbeda, imamnya berbeda. Gitu-gitu. Itu menghindari sampai kata-kata kasar kepada muslim, kepada sesama orang beriman, kepada sesama umat Nabi Muhammad SAW. Ini yang ciri-ciri ahlu sunnah wal jamaah yang justru sekarang hilang. Adanya orang ngaku-ngaku sunnah, tapi keras kepada sesama muslim. Padahal yang jadi pegangan dari Imam Asy'ari adalah sabda Rasulullah hadis sahih itu. Man sholla sholatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fadzalikal muslim alladzi lahu dhimmatullah wa dhimmatu rasulih fala tukhfiru fi dhimmatillahi wa rasuli dhimmatihi wa rasuli. Barang siapa yang sholatnya sama ke kiblat kita, sholatnya kayak kita nih sama, ya nggak ada beda dalam segi rukun dan arahnya dan seterusnya, kemudian kiblatnya sama, dan kemudian makan yang kita sembelih dia makan nggak dianggap ini apa gitu ya, nggak sah, kita makan itu semua, itu aja cirinya, sholatnya sama, kiblatnya sama, terus dia makan sembelihan kita, maka itu muslim yang dapat jaminan dari Allah, artinya dia masuk dalam kelompok yang Allah pilih dan yang Rasulullah jaga. Maka jangan langgar ini tuh, jangan langgar. Jangan kalian sembrono dengan menyesatkan, mensyirikan, mengkufurkan, bukan hak kalian untuk itu, ya. Jadi kalau ada pernyataan berbeda, bilang aja kami memilih begini, beda dengan mazhab kami atau guru kami begini. Kalau ada yang beda begini. Nah, misalnya itu menghindarkan kita jangan sampai salah kata, salah ucap kepada sesama muslim, ya. Nah, ini barangkali ya yang bisa kita simpulkan, kita ambil saripatinya dari sini ketika mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan namanya Wasi'un Alim, ya. Baik, ini waktunya sesuai dari Pak moderator ini, ya. Siap. Baik, 45, 645. Terima kasih. Ya. Terima kasih ya. Baik. Ustaz Aye, ini sudah ada yang raise hand. Pertama Kang Kuskus dari Tasikmalaya dan Pak Saleh Mudo dari Amerika. Saleh Mude. Ah? MUDE. Ada siapa ini? Bang Ali Mukhtar Ngabalin. Apa kabar? Saleh Mude. MUDE. Aku bilang Saleh Mude juga. Ya. Mudo. Ya. Oke, silakan. Bang Kuskus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wan, saya bertanya tentang apa yang disampaikan oleh Ustadz berkenaan dengan Asmaul Husna. Yang jadi pertanyaan, apa sih gitu ya hubungannya kita harus mengenal Allah gitu ya? Karena memang urusannya kenapa kita harus mengenal Allah? Karena memang dari semua asma itu ya Allah mah gitu. Artinya Allah itu Akbar, Allah itu Al-Aziz, Allah itu ya Asmaul Husna, atau di madrasah itu dulu ada aqaid yang 40 hari aqaid iman eta aya 50 perkara ya kalau di madrasah dulu di kampung. Cuma yang jadi pertanyaan, apa urusannya kita mengenal Allah gitu ya? Hubungannya pengaruhnya dengan kita apa gitu ya? Karena Allah itu sudah Akbar, sudah Aziz, sudah segalanya gitu. Terus ketika kita mengenal Allah itu apa urusannya dengan kita gitu? Saya pikir kalau tidak ada urusannya dengan kita kan ya apaan barangkali bukan artinya mubadir gitu ya. Urusannya ketika kita mengenal Allah yang segalanya, kemudian pengaruh bagi kita apa gitu. Kalau Allah itu Al-Aziz, terus kita apa gitu. Karena memang Allah itu ya seperti itu. Al-Aziz, Alim, dan yang lain. Karena kalau tidak ada pengaruhnya ketika kita mengenal Allah,
tidak ada pengaruhnya dengan kita, ya sudah, itu urusan Allah yang aji. Dan saya pikir itu ya bukan berarti mubadir, ya tidak ada pengaruhnya apa-apa gitu. Tetapi kalau saya berpendapat, karena terkadang kita menggunakan kalimat yang misalnya Bismillah, gitu. Walaupun dalam bahasa Sunda, kalau terjemahan dalam bahasa Sunda itu kalayan asma Allah gitu. Kalau di dalam pengertian kalayan itu seolah-olah kita mengambil posisi Allah, asma Allah, kita misalnya kalayan asma Allah Ar-Rahman, artinya kita menjelmakan, mewujudkan asma Allah itu dalam diri kita gitu. Nah, saya pikir seperti hanya kita mengenal, kita punya Kang Asep Epen gitu ya, mengenal bupati, presiden, ada kebanggaan karena memang ada pengaruh. Ketika saya mengenal Kang Asep Epen, saya dekat misalnya, saya bisa menggunakan posisi Kang Asep Epen gitu ya, pada hal-hal tertentu. Misalnya, artinya ketika kita mengenal Allah, apakah saya bisa menggunakan asma Allah itu sebagai sesuatu yang luar biasa? Misalnya saya mengenal seorang jenderal, saya bisa menggunakan kalimat atas nama jenderal tersebut, dan saya bisa urusan saya bisa lungsur langsar dalam bahasa Sunda. Sehingga memang ini harus jadi, buat saya, apa urusannya kita mengenal asma Allah yang 99 itu. Makasih. Siap, Kang. Oke, Kang. Makasih, Kang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bung Saleh. Silakan, Bung Saleh. Mude. Terima kasih, Pak Sekjen. Oke. Oh, makasih tadi. Ada Bang Ali rupanya membenarkan nama saya. Ya. Takut salah spellingnya katanya, ya kan? Nggak ada masalah. Oke, jadi gini, pertanyaan saya ini semua, saya hanya punya kesan setelah rajin mengikuti atau sering diundang mengikuti pengajian Jumatan pagi ini waktu Indonesia itu, betapa kayanya kita punya keluarga besar. Betapa banyaknya kita punya ulama-ulama atau scholar yang kita bisa bilang sangat mencerahkan. Saya mencoba tadi mengikuti dari awal itu, mencerahkan semua penjelasannya Pak Kiai, yang tentu melihat bahwa misalnya ketika mengutip pendapat Abu Hasan Al-Asy'ari, dia adalah seorang teolog, seorang mutakallim yang besar, yang dianut oleh katakanlah mungkin miliaran umat Islam hari ini dalam berakidah bahwa yang kita kenal namanya ahli sunnah wal jamaah tadi itu. Tetapi yang saya bilang, kutipannya Pak Kiai itu sangat menarik ketika dia bilang Abu Hasan Al-Asy'ari, ketika kita sama-sama kiblat, ketika kita sama-sama sholat, ketika kita sama-sama makam yang halal, itu saudara kita. Ya kan? Kalaupun dia misalnya kunut, kita tidak kunut, atau dia sholat sekian, kita sholat sekian, kalau tarwih itu. Nah, pertanyaan saya sekali lagi bahwa kenapa memang tugas kita ini Pak Kiai ini besar sekali untuk menunjukkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, Islam itu teduh, Islam itu cinta damai. Nah, tapi saya nggak tahu internal kita ini apakah bisa berlaku seperti itu, terutama keluarga besar TI. Apakah gampang kita membenarkan bahwa katakanlah teman kita dari Syiah, teman kita dari katakanlah mungkin kelompok lain hanya berbeda mazhab, berbeda masjid, berbeda itu tadi metodologi, kalau istilahnya Pak Kiai, kita langsung menyatakan, oh itu bukan kelompok kami. Nah, ini kira-kira tantangan kita seperti apa ini Pak Kiai? Dan saya kira itu besar. Terus terakhir yang saya ingin katakan itu tadi, bahwa ya mungkin tempat mengutipnya tadi Abu Hasan Al-Asy'ari itu sangat sangat ingin saya lacak biar saya paham betul lebih detail tentang penjelasan. Makasih. Ya, makasih. Silakan, Pak Ustadz. Ya, baik. Ini ya, Masya Allah, ini sangat menarik ya. Sama dari Pak Kus, apa lengkapnya di Pak Kus? Ini namanya Kus-Kus, maaf ya. Pak Kuswari. Pak Kuswari, Kang Kus-Kus. Kami nyebutnya Kang Kus-Kus.
Kang Kuskus, baik ya. Jadi ini ketika Allah mengenalkan dengan Asmaul Husna dan Allah berikan sangat luas, sampai kita ini bingung. Untuk kasih sayang aja bingung itu. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wadud, Ar-Ra'uf, bingung. Sampai orang tidak mempelajari akhirnya kan. Akhirnya kami tergerak untuk bikin ini, untuk menulis ini supaya menjelaskan, terutama sesuai posisi di Quran gitu ya. Kenapa Allah sebut Ar-Ra'uf? Kemudian Ar-Ra'uf, kadang-kadang ada dua lagi, Ra'ufur Rahim. Ya, langsung dua. Ini kalau kita Indonesia kan ini penyayang dan penyayang gitu kan. Kayak tadi Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, inilah kita diajak untuk mengenal Allah dengan, ya kalau kita bisa katakan dimensi yang luas. Allah tidak bisa dibatasi dengan dimensi. Maka Allah mengenalkan dirinya dengan keluasan tadi yang kita bisa mampu. Yang kemudian kita bisa petakan itu dengan 3 ya. Dari Asmaul Husna itu pertama, Allah mengenalkan dengan sifat namanya Jamal, keindahan-keindahan. Maka ketika kasih sayang itu indah. Dan sifat keindahan ini bisa kita contoh. Dan dianjurkan, kata Rasulullah SAW, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihilah yang ada di muka bumi, niscaya kalian akan dikasihi yang menguasai langit. Nah, maka cara mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pintunya antara lain adalah bagaimana kita menerapkan ini, berjuang mewujudkan menjadi orang yang pengasih. Sehingga ada banyak riwayat-riwayat, ada yang orang dimasukkan surga karena apa? Memberi makan hewan yang sedang kelaparan, yang kita nggak kebayang. Atau pelaku dosa besar ya diampuni gara-gara dia mengasih minum anjing yang sedang kehausan, bayangkan. Kenapa? Karena saat itu dia menunjukkan kasih sayangnya. Maka menjadi pelajaran bagi kita kalau kita mengaku beriman tapi tidak ada kasih sayang, bahaya ini. Paling standar aja kita hilang. Paling standarnya kita nggak memenuhi kriteria ini, berarti kita mengklaim aja itu. Maka yang paling mendasar adalah kasih sayang. Bagaimana caranya? Pertama pada diri kita. Kita nggak sayang sama diri kita. Karena ini titipan Allah dengan apa? Minum yang, makan yang berbahaya. Yang bisa membuat diri kita ini celaka. Tidak sehat. Ini nggak sayang sama kita. Sama anak kita, sama keluarga kita, sama sekeliling kita. Jadi ketika kita baca kata-kata kasih sayang, maka kita mulailah deteksi semua diri kita ini. Ada nggak ini kita kata tidak sayang gitu ya. Kalau tidak ada sesuatu, maka harus diperbaiki. Kemudian yang berikutnya adalah sifat kamal. Sifat kamal itu sempurna, itu seperti alim tadi, sempurna. Ada orang nggak berilmu, maka kita katakan, oh, tidak berpendidikan. Maka ketika dia berpendidikan, kita katakan, oh, dia ini ilmuwan, maka kita hargai. Berarti keilmuan itu adalah kesempurnaan. Nah, dalam kesempurnaan ini kita tidak boleh mengklaim. Kenapa yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita diberikan suatu yang kita katakan kelebihan dalam masalah ini, masalah kesempurnaan, masalah kelebihan, maka selalu kita rasakan diri kita ini kurang. Karena di dalam Al-Quran, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Pasti setiap ada yang berilmu lagi. Dan Allah itulah yang alim. Allah Maha tahu segalanya. Maka ketika ada kelebihan di sini, kita tundukkan diri kita. Kita tingkatkan kapasitas kita terus, tapi hatinya tunduk. Nah, kalau orang alim jadi sombong, nah ini bahaya justru. Sehingga dikatakan dalam hadis, siapa yang mencari ilmu bukan untuk Allah, justru dia tidak akan merasakan, mencium bau surga aja nggak dapat. Nauzubillah ya. Hati-hati, kita diberi kelebihan ilmu, diberi kelebihan harta. Dan yang ketiga adalah sifat jalal, keagungan. Nah, keagungan ini adalah bisa menguasai orang. Bisa mempunyai kuasa, padahal kita tadi nggak punya apa-apa, miskin,
lemah, ya. Tetapi pada fase tertentu kita dikasih kuasa menentukan, memerintahkan, mendesain. Padahal kuasa ini, jalal ini adalah milik Allah. Milik Allah. Maka ketika kita pada posisi ini bahaya sekali. Dan ini banyak orang jatuh di sini. Ya. Banyak orang jatuh. Maka kata Allah, firman Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, idhab ila fir'auna innahu tagha. Datang kepada Firaun, dia itu menyimpang. Di dalam Al-Quran dikatakan, innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia ini cenderung kalau sudah merasa kaya, merasa kuasa, dia akan menyimpang. Ini gampang apa? Tergelincir. Nah, ini kekuasaan ini membahayakan karena ini kekuasaan itu milik Allah. Ya. Banyak orang tergelincir di situ. Paling bahaya. Dan itu yang paling akhir, lepas dari manusia, bahkan para wali-wali aja masih pengen ada kuasa ini terakhir. Jadi penyakit terakhir adalah penyakit ingin berkuasa. Pertarungan kita itu adalah ingin berkuasa. Itu terakhir, penyakit terakhir. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam dijadikan tuntunan kepada kita, bagi kita adalah kenapa? Karena nabi-nabi itu, ya, apa itu? Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atamahun. Ketika Allah memberikan dia tugas-tugas, dia tunaikan, maka Allah mengangkat dia. Mengangkat dia. Qala ini ja'iluka linnasi imama, baru Allah angkat sebagai teladan, bukan penguasa, bukan teladan, ya. Bukan teladan. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, apa ini setelah beliau Allah kasih dia sebagai teladan bagi manusia? Dimintanya apa? Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jadikanlah kami ini anak berdua-dua aja nggak punya anggota ini. Jadikanlah kami orang yang tunduk kepadamu. Kemudian kasih saya berdua ini bagaimana cara menyembahmu. Bukan kuasa yang lebih besar lagi, enggak. Bagaimana cara menyembahmu? Kemudian setelah diajarin apa? Waktu alaina. Berikanlah kami ampun karena engkau adalah sangat pemberi ampun dan sangat sayang. Udah diangkat, mintanya dijadikan orang yang betul-betul tunduk kepadamu. Kemudian yang beribadah kepadamu dan ampuni. Ya, gitu ya. Dan ini yang nanti di surah An-Nasr, apa namanya, Al-Fath ya, An-Nasr ya, yang terakhir itu. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi ketika datang kemenangan, maka disuruh istighfar. Disuruh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena ada bahaya di situ, kemenangan akan mengantarkan kepada bahaya merasakan sebagai orang yang jalal, punya keagungan. Nah, ini ya, ini yang kita ambil dari pelajaran nabi-nabi begini. Sekarang kita posisi di mana nih? Nah, kita punya jamal, punya kamal, atau punya jalal nih. Ketika posisinya di situ ya, kita akan merasakan semua nih, ya. Posisi diberikan jamal, diberikan rasa kamal, merasa sempurna, atau merasa jalal, merasa punya kuasa. Sekarang tinggal bagaimana menyikapinya. Itulah letak kita di sisi Allah, bisa menyikapi dengan benar ketika posisi 3 tadi, ya, diuji dengan 3 itu. Semua orang mengalami, tidak, oh si Fulan ini jabatannya tinggi. Enggak, kita semua akan kita jadi orang tua, punya kuasa terhadap istri dan anak, ya, punya jadi guru, punya kuasa terhadap murid-murid, wah, ya, dan seterusnya. Ya, itu ada, semua akan mengalami ini semua. Ya. Baik, yang kedua Pak M. Saleh Mude ya. Jadi bagaimana kita ya, ini tadi ya tentang Imam Asy'ari ini, bagaimana menyatukan kita semua ya. Jadi kenapa Imam Asy'ari ini akhirnya dijadikan simbol persatuan ya. Jadi setelah adanya mazhab Asy'ari, umat Islam ini bersatu. Apalagi kemudian Imam Ghazali ya, dengan konsep keilmuan yang 3, yaitu al-iman, al-islam, al-iman, al-ihsan, dengan pembagian ilmu menjadi fikih, kemudian akidah, kemudian tasawuf ya. Ini yang menjadi dasar bentuk keilmuan di era Utsmani. Maka Utsmani itu
600 tahun berkuasa berhasil menyatukan umat Islam di bawah Daulah Utsmaniyah ya. Karena konsep keilmuan ini. Jadi menyatukan umat Islam ini dengan konsep ilmu. Islam ini tanpa ilmu kacau karena semua orang bisa mengaku, bisa mendaku, bisa menjadi dia menjadi ahli fikih juga, menjadi mufti juga, menjadi qadhi juga, menjadi penguasa juga. Jadi bisa aja orang merasa berilmu malah menjadi seperti Firaun dia. Karena dia menentukan segalanya. Dia yang menentukan hukum, dia yang menentukan nasib orang, dia yang memaksa orang. Itu semuanya ada itu ya. Semua ada itu pada bisa satu orang itu. Ketika kita belajar agama dengan keliru ya, keliru. Nah, karena itu ini yang sering dilupakan. Ini dari hadis sahih ini tadi yang man sholat sholatana wastaqbala qiblatana wa aqala dhabihatana fadzalikal muslim alladzi lahu dhimmatullah wa dhimmatur rasulih. Jadi orang yang mana dijadikan kaidah nih? Nah, itulah ilmu ya. Dari sekian hadis itu yang mana jadikan kaidah, mana yang jadi penjelas. Ada yang kaidahnya kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finar. Wah, itu kaidahnya tuh. Semuanya sesat. Semua bid'ah sesat, semua bid'ah masuk neraka. Maka jadi menilai orang Muslim lagi yang dinilai. Dikit-dikit yang beda dengan dia tuh, wah dolalah ini, dolalah neraka. Nah, ini jebakan ini ya, jebakan. Jadi yang bagaimana caranya supaya kita nggak jatuh di dalam jebakan seperti ini? Yaitu cari ilmu yang benar. Ilmu ini rezeki ini ya, ilmu ini rezeki. Dan ulama-ulama itu kemudian kita milih akhirnya yang mana dia. Ulama itu yang dalam pengajian sebelumnya dikatakan ulama itu ngasih resep aja kepada kita, ngasih contoh. Kita ini tinggal milih gitu. Kita memilih yang mana? Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ghazali, Imam Asy'ari, atau imam ini, ya masing-masing rezekinya. Oh, dia cocoknya sama ini, sama ini, sama ini. Ya. Tinggal kita teliti ulang, ya. Bagaimana ini posisi kita ini, ya. Karena itu di dalam akidah kita nggak boleh taklid sebetulnya. Jadi Imam Asy'ari itu bukan kita suruh taklid Imam Asy'ari, bukan. Kita ambil metodologi. Oh, benar kan Imam Asy'ari begini? Oh, dalam masalah ini saya cocok ini, gitu, ya. Tetapi dalam keyakinan yang diakui dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kamu cari sendiri. Rasakan bahwa keimanan itu, bahwa kita ini memang sudah saya teliti, sudah ini benar. Keimanan ini harus adalah Allah Subhanahu wa taala ada. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dan seterusnya. Itu ya harus diyakini sendiri, nggak boleh taklid. Nggak boleh taklid dalam berakidah. Nah, yang ada tadi taklid ilmu, metodologi. Kebetulan Imam Asy'ari ini metodologi masih dipakai sama dia. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita bukan muqallid buta kita sama beliau. Ternyata masih otentik sampai saat ini dengan mengambil hadis tadi. Kenapa yang lain kok nggak ngambil hadis ini, hadis sahih ini? Ya nggak tahu, itulah rezeki Allah. Allah yang ngaku sunnah tapi nggak tahu sunnah ini, sunnah tadi tentang persatuan. Aneh ya, itulah. Allah maha luas. Ada yang diberi, ada yang tidak diberi, ada yang kasih tahu, ada yang nggak tahu. Itulah kita hati-hati jadinya ya. Baik, terima kasih. Ya, Ustaz, waktu udah jam 7.09. Apakah masih tersedia waktu atau sudah masih bisa ada satu pertanyaan atau dua, atau sudah cukup? Tenaga ahli KSP tuh suruh ngomong tuh. Kalau saya sih cukup ya. Kalau saya cukup ya. Karena ada lagi nanti ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya atau Makasih PN, sudah cukup. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bang Ali Mukhtar Ngabalin, terima kasih sudah hadir. Baik, Guruta. Kanda Yunda. Makassar bilang Andre Guruta. Ulama besar, Kiai, terima kasih. Terima kasih. Haji Al-Khattani. Syukran ya Habibi. Alhamdulillah. Terima kasih. Kanda Yunda. Terima kasih Pak Dr. Ali Mukhtar Ngabalin. Alhamdulillah. Ustaz Haji, mungkin closing statement deh, ya, supaya makin mantap ini kita. Iya. Ya, silakan. Sebagai closing statement ya, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita dalam salat kita itu suatu kerendahan diri kepada Allah, yaitu dengan memohon ya.
yaitu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bahwa hidayah ini dipinta ya. Ya Allah, berikanlah kami hidayah. Hidayah kayak gimana? Ya hidayah yang orang-orang telah berikan kenikmatan kepada mereka, ya Allah, Engkau telah berikan itu. Jangan sampai disesatkan, sampai dimurkai. Nah, ini adalah doa yang mencakup segalanya, ya, mencakup agama kita ini adanya di doa tersebut. Ya, kita minta hidayat, hidayahnya adalah yang spesifik, yaitu para nabi-nabi, aulia, doa solihin. Nah, semoga kita masuk dalam kelompok ini dan selalu kita ulang-ulang, nangis harusnya ya. Minta hidayah ya. Karena hidayah ini bukan token for granted, bukan warisan, bukan apa, ini anugerah keluasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta diteruskan hidayah ini, dijaga, kemudian sampai kita selamat masuk surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al Ustadz Dr. Pen, 1 menit boleh nggak, Pen? Oh ya, silakan Bang. Terima kasih Pak Sekjen, terima kasih Pak Kiai, teman-temanku semua, para senior sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Catatan terpenting dari manusia menurut Fazlur Rahman itu adalah Tuhan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan satu sumber daya yang paling hebat. Kehebatan manusia itu yang pertama kata dia adalah bagaimana setiap orang bisa membangkitkan positive thinking dalam dirinya. Apa yang dia pikir, apa yang dia berniat, apa yang dia lakukan, apa yang dia doakan, hatinya harus bersih. Kalau hatinya tidak bersih, sampai testa itu bengkak-bengkak lagi, tidak ada apa-apa bisa didapat. Menurut Fazlur Rahman. Karena itu 1 menit ini menurut saya nasihat, ceramah, materi pagi hari ini luar biasa. Ihdinas siratal mustaqim dari statement closing statement ini menurutku adalah mari tetap berbaik sangka, mari tetap bersihkan hati seraya mengharapkan kebaikan. Jangan pernah ada orang memelihara negative thinking, jangan pernah ada orang memelihara suudzon, karena itu akan merusak dirinya dan merusak ibadah dan amalnya. Terima kasih atas kesempatannya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Ali Mukhtar Ngabalin ya. Cocok nih kayaknya nih ya. Jumat depan cocok ini kayaknya. Ada slot. Bung Ali. Saya masih husnudzon bahwa jas itu akan dikirim ke saya. Walaupun belum sampai. Baik. Anda Yunda, selamat minggu depan, Bang Ali. Terima kasih Pak Ustadz Aye sudah memberikan luar biasa materinya. Mari kita doakan supaya beliau tetap sehat. Amin. Suatu saat akan kita undang lagi. Amin. Mari kita akhiri kegiatan pengajian dengan membaca doa akhir majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin keluar ya. Diabsenin dong, Ben. Luar biasa. Apa? Juga. Diabsenin dong. Mana pasukan? Halo. Oh, ini wajib hadir semua dari Manado. Manado ada. Manado sudah ada. Aceh ada. Semua dari. Ya, gua nggak pernah diundang apa ya. Bagian. Siap. Ya. Ini semua hadir nih, Bang. Siap. Ya. Hadir semua, alhamdulillah. Untung ini Pak Dr. Saleh kirim saya link dari Amerika loh, baru bisa masuk. Ya Allah. Nah, itu berarti Maulana. Lupa dia. Luar biasa. Jangan lupa. Harus kasih sama Pak Ali. Nomor Bang Ali Mukhtar Ngabalin di sana ada dua-duanya sering saya kirim, Bang. Oh, ya, berarti siap. Nomornya. Ya. Maulana itu akan ngirim kalau dikirim balik, Pak Ali. Kasih nomor ke Maulana biar bisa dikirim. Nomor khusus. Ya, nomor khusus. 0811. Nah, catatlah Maulana, catat. 0811
Oke, Bang. 133-8888. 8888. Ali itu nomornya ada Bang, 10. saya ulang Bang ya, 0811 133 8888 nih Bang. Mantap. 2 jempol. Oke, nanti minggu depan gabung lagi ya. Insya Allah. Nah, ini udah 144 nih Bang Ali ya. Siap. Terima Nah, kasih. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. terima kasih semuanya Ya. ya. Izin, Assalamualaikum. saya ada urusan Ya, lain. Wan. Terima kasih. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi ya, wabarakatuh. Ya, siap Bang. Gatot, Pak Saiful, makasih. Makasih semuanya Ya, ya. Bang Saleh, Oke. Amerika aman. Amerika luar biasa sekarang ya. Dukung Palestina. Masya Allah. Siap Bang. Pak Luar biasa. Atang, Indonesia sekarang Indonesia. Bang Ali bagaimana? siap, Istana. alhamdulillah. Istana bagaimana Palestina?